video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita alhamdulillah bisa hadir ke masjid ini dalam rangka tak lain dan tak bukan adalah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat yang kita lakukan ini, semua amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, semoga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan untuk meraih ridha-Nya hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaklah selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasiat takwa kita adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita akan berbicara tentang jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bapak saudara, kita dituntut oleh agama tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kita tidak hanya dituntut bagaimana baik hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tidak hanya itu. Tidak hanya kita dituntut hanya melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan puasa dengan baik, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, yaitu adalah memberi manfaat bagi manusia, minimal manusia yang terdekat dengan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam hal ini Nabi pernah bersabda, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Itulah manusia yang terbaik. Kemudian dalam rangka memberikan manfaat kepada manusia yang lain, Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi memberikan penjelasan ada 4 cara memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang pertama adalah
bil maqalati, dengan maqalah atau dengan tulisan. Hari ini Bapak Saudara, kalau kita misalnya menulis maka tulisan kita itu mampu memberi manfaat bagi banyak orang. Misalnya kita menulis contohnya tentang buku agama, tentang cara berwudu. Nanti akan dibaca oleh orang lain, orang akan banyak belajar di sana dan mengamalkan tulisan dan apa yang kita tulis dari buku tersebut. Maka tulisan yang sederhana kita sebutkan tadi, contohnya cara berwudu saja yang kita tulis misalnya, kemudian itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seharusnya dia tidak paham bagaimana cara berwudu, dengan cara panduan buku yang kita tulis tadi, dia bisa tahu bagaimana cara berwudu yang benar. Belum lagi tulisan-tulisan yang memberi manfaat yang lain, termasuk memberi motivasi. Hari ini Bapak Saudara, kita tidak mesti misalnya dalam buku catatan tidak hanya seperti itu saja kita menulis tempatnya di sana, tapi lebih dari itu ada lagi namanya, karena zaman sekarang sudah canggih, kita bisa menulis di media sosial. Apakah di WA, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, tulisan-tulisan yang memberikan manfaat bisa kita tulis di sana. Maka hari ini kalau ada tulisan, apakah di mana saja kita menulis, itu akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ketika mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu adalah bentuk mengajarkan ilmu, dan bentuk mengamalkan, dan bentuk menebarkan ilmu. Kalaulah kita hari ini Bapak Saudara mampu menebarkan ilmu baik dalam bentuk buku maupun dalam media sosial dan lain sebagainya, kalau mampu kita menebarkan ilmu dalam bentuk demikian, maka nanti ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita tebarkan, itulah amal nanti yang akan mengiringi kita di dalam kubur atau setelah kita meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, dalam hal ini Nabi pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yahlaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'da mautihi." Sesungguhnya terhadap apa? Atau terhadap sesuatu yang mengiringi oleh terhadap seorang mukmin, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikannya, ba'datihi, setelah dia mati. Apa itu? Ilman al-allamahu wa nasyarahu, adalah ilmu yang diajarkannya dan yang ditebarkannya. Itulah diantara amal yang akan mengalir kepada kita, yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Di mana cara kita mengajarkan dan menyebarkan ilmu? Cara salah satunya adalah melalui tulisan-tulisan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, kata Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi, memberikan manfaat yang kedua adalah dengan cara melindungi. Melindungi ini banyak bentuk. Baik dalam bentuk Bapak Saudara adalah dengan cara tidak menebarkan aib, menebarkan kelemahan saudara kita. Setiap kita ini yakin pasti punya aib, cuma barangkali Allah belum membuka aib kita. Kalau kita mendengar dan melihat aib saudara kita, jangan disebarkan. Bagaimana caranya tutup aibnya? Kalau dia punya kesalahan, nasihati dia, jangan tebarkan. Kemudian dalam bentuk menjaga dia dari kezoliman. Misalnya kalau ada orang mengambil hak dia, kita lindungi. Kalau ada orang ingin menganiaya dia, ingin memukul dia, merusak rumah dia, ingin merampok rumah dia, kalaupun kita tidak bisa dengan tenaga kita, bisa kita telepon misalnya polisi dan orang yang berwenang dan orang yang bisa menangani persoalan tersebut, kemudian saudara kita terlindungi.
Kalau hari ini misalnya kalau kita menjadi pemimpin, ini lebih besar lagi peran kita. Melindungi rakyat kita bagaimana haknya tidak dimakan. Melindungi rakyat kita bagaimana orang lain tidak menzalimi. Melindungi rakyat kita agar korupsi tidak merajalela dan lain sebagainya. Ini bentuk sikap kita. Kalaulah besar hari ini juga banyak bentuk perlindungan. Misalnya kalaulah bicara misalnya nasional dan internasional, misalnya melindungi saudara kita misalnya di Palestina atau saudara-saudara kita yang lain, baik dalam bentuk makanan, bentuk perlindungan, keamanan dan lain sebagainya. Maka hari ini kita melihat misalnya Bapak Saudara, kalau kita lihat di media sosial, ada saudara kita misalnya di Iran, dia melakukan perlawanan terhadap Israel, meskipun niatnya itu dia hubungan mereka dengan Allah, tapi dalam bentuk secara kasat mata, secara tidak langsung saudara kita di Palestina tertolong berkat pertolongan mereka. Apakah motifnya, apakah niatnya, itu hubungan mereka dengan Allah, tapi berkat pertolongan dan perlindungan itu saudara kita di Palestina terselamatkan. Insya Allah semoga saudara kita di Palestina Allah berikan kemerdekaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian bentuk pertolongan kebaikan atau manfaat selanjutnya terhadap orang Islam atau umat Islam atau orang Muslim adalah diberikan penjelasan oleh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi, Pak Saudara, adalah dengan cara bil mali, dengan harta. Manfaat dengan harta ini besar. Kalau misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah, maka rezeki yang melimpah ini, harta yang kita punya itu manfaatnya besar, pengaruhnya besar terhadap sesama. Misalnya mampu memberikan makan kepada orang miskin, mampu memberikan makan kepada fakir, mampu menyelamatkan orang tertawan, bisa mensekolahkan anak yatim, menyelamatkan orang miskin, membangun masjid dan lain sebagainya berkat harta. Jadi harta ini manfaatnya banyak. Dalam hal ini Allah gambarkan, Allah abadikan dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9 bahwa orang-orang baik, penduduk surga, orang-orang yang akan masuk dalam surga itu kebiasaannya itu adalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, bahwa kebiasaan mereka itu adalah memberikan makan kepada apa yang dicintainya, apa yang disukainya kepada orang miskin, yatiman kepada anak yatim, kemudian orang miskin, termasuk kepada orang yang ditawan. Ini kebiasaan-kebiasaan penduduk surga. Kemudian dia berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kemudian menyelamatkan tawanan, itu adalah mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan balasan dan tarimo kasih. Inilah prinsip orang beriman. Kalau kita memberi, Bapak Saudara, kalau kita mengacu dalam surah Al-Insan ayat 9 ini, kalau kita memberikan makan, memberikan minum, memberikan apa saja kepada orang lain, prinsipnya itu adalah kita mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan dan tarimo kasih. Ini prinsip orang yang memberi. Kemudian prinsip orang yang diberi, kalau kita mampu, walaupun dia tidak meminta balasan, tapi sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dan dia, mesti kalau mampu diberikan balasan. Kenapa? Karena menunjukkan terima kasih. La yaskurin nas, la yaskurillah. Siapa saja yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama tidak berterima kasih kepada Allah. Ini prinsip yang diberi kalau mampu balas. Hadirin yang berbahagia,
Kemudian yang terakhir kita sampaikan Pak Saudara adalah bagaimana bentuk kita memberi manfaat kepada orang lain adalah bil badani, dengan cara fisik, dengan badan, dengan tenaga. Tenaga itu bisa dalam bentuk adalah gotong royong. Bisa dalam bentuk misalnya kalau kita melihat orang muangke baban bare misalnya, kemudian dak tangke dinyo no liado kesempatan le tangke dia awak bantu nyo muangkean. Atau mungkin barangkali dalam bentuk kalau aduh awak mencari orang terjatuh di kendaraan, di mobil kah, di motor kah, kemudian tak bisa nyotagak doh, kemudian awak tolong muangke sepeda motornya, kemudian kita naikkan dia di atas motornya. Atau mungkin barangkali kita di pendakian, jadi misalnya kita melihat motor atau mobil itu tidak mampu mendaki mogok, maka kita gunakan tenaga kita untuk mendorong mobil dan kendaraan dan lain sebagainya dalam bentuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apakah kita misalnya membantu orang naik di kendaraannya ketika dia jatuh, ataukah ketika dia tidak mampu, atau mungkin barangkali menaikkan barangnya yang jatuh di atas kendaraannya? Apakah itu percuma saja? Tidak, bahwa pekerjaan seperti demikian diberikan balasan pahala oleh Allah. Sebagai hadis penutup adalah hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, itu diantaranya adalah wa tu'inur rajula fi dabbatin fatahmilu 'alaiha au turfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Apa itu? Menolong seseorang dia menaiki hewan tunggangannya. Kalau di masa Nabi dulu misalnya seperti onta, seperti kuda dan lain sebagainya, ada di antara sahabat itu yang tidak mampu naik sendiri. Maka kalau ada para sahabat ketika itu dia naik, misalnya naik onta, naik kuda, tidak bisa, dimotivasi oleh Nabi kalau ada di antara seseorang menaikkan saudaranya di atas kendaraan tunggangannya. Atau mungkin barangkali hari ini kan kita misalnya ada saudara kita seperti kita sebutkan tadi, nyo jatuh dan lain sebagainya, tidak bisa naik suram di kendaraannya, bisa kita samakan seperti itu. Kemudian autur faulahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, atau menaikkan barangnya di atas punggung atau di atas hewannya atau di atas kendaraannya. Kalau ada barang jatuh ndak tangke dinyo, kemudian kita naikkan, apa kata Nabi? Sadaqatun, itu adalah sedekah. Sedekah ini kalau kita lihat diberikan penjelasan oleh ulama, apa yang dimaksud dengan sedekah ini di sini? Sedekah di sini dipahami adalah setiap perbuatan yang dilakukan itu diberikan balasan dengan surga. Jadi kalau menolong orang yang seperti kita sebutkan tadi, itu adalah diberikan surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghiran. Allahumma ansuril muslimina fil Palestin ya Allah. Allahumma ansuril muslimina fil Palestin ya Rahman. Allahumma ansuril muslimina fil Palestin ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.